Satrio Piningit, dalam bahasa Jawa berarti kesatria yang disembunyikan, adalah tokoh yang muncul dalam kitab Jongko Joyoboyo atau Jangka Jayabaya. Serat ini berasal dari kitab Al-Asrar yang berarti kitab rahasia, dibawa oleh ulama Timur Tengah, Sayyid Ri'asidin Anisaburi, yang sekarang bernama Syekh Wasil Samsudin atau Mbah Wasil Sang Pangeran Mekkah. Namun, kitab Al-Asrar ini digubah oleh Sunan Prapen dari masa Giri Kedaton dan menjadi kitab Al-Musasar. Sangat jelas bunyi bait pertama kitab Al-Musasar tertulis bahwa Prabu Joyoboyo yang membuatnya. Sri Aji Baginda Prabu Joyoboyo adalah seorang raja Kediri yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia. Dalam serat atau kitab yang ditulisnya terdapat sosok Satrio Piningit sebagai pemimpin Nusantara Indonesia kelak, dan telah dipercaya mayoritas rakyat Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Ciri-ciri Satrio Piningit secara gamblang dijelaskan dalam serat Joyoboyo, berkaitan langsung dengan para pemimpin Nusantara yang muncul sebagai Presiden Republik Indonesia. Berikut penjabarannya. Ciri-ciri pertama, Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, berarti satria yang akrab dengan penjara atau Kinunjoro, namun namanya harum di seluruh jagat dunia atau Murwo Kuncoro. Sifat ini hanya dimiliki oleh orang yang telah menguasai artadaya atau ma'rifatullah, diberikan anugerah kewaskitaan atau kesaktian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tidak pernah menampakkan kesaktiannya, atau dengan kata lain, seorang cendekia berilmu yang sangat tawadu. Ciri-ciri ini mirip dengan Presiden pertama Republik Indonesia, memiliki tongkat komando sakti, yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Adalah Bapak Insinyur Soekarno Sang Proklamator. Beliau tercatat 7 kali diasingkan, yakni di penjara Bancewi, Sukamiskin, Ende, Bengkulu, Brastagi, Pulau Bangka, dan Bovendigeuel. Ciri-ciri kedua, Satrio Piningit Hamong Tuwuh, berarti seseorang yang muncul membawa karisma keturunan dari nenek moyangnya atau Hamong Tuwuh. Tokoh yang cocok dengan karakter ini adalah Presiden kedua dan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Presiden Soeharto adalah anak dari Patmodipuro, seorang bangsawan keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Hal ini dikuatkan oleh Bapak Sumitro. Sewaktu acara lamaran Bapak Prabowo dengan Ibu Titik Soeharto, Ibu Tin bercerita tentang masa kecil beliau. Kata Ibu Tin, sewaktu berusia 10 tahun, Soeharto menjadi rebutan antara ayah angkatnya dengan ayahnya yang berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta. Dan adapun terkait dengan Presiden SBY, jika diurut berdasarkan nasab atau silsilah keluarga, beliau adalah keturunan ke-13 Raden Wijaya yang merupakan Raja Majapahit. Ciri-ciri ketiga, Satrio Lelono Tapang Rame adalah satria yang suka mengembara atau lelono. Memiliki tingkat kejiwaan religius yang sangat tinggi hingga ke level kasyaf, yang berarti terbukanya mata lahir maupun batin atau tapang rame. Tokoh yang cocok dengan karakter ini adalah Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur. Seorang ulama karismatik, dengan ramalan dan kontroversi yang tidak dapat dimengerti oleh manusia biasa, serta tercatat sebagai presiden yang paling banyak melakukan kunjungan bilateral ke luar negeri. Karena intensitas kunjungan tersebut, beliau dijuluki Presiden Wisatawan. Dengan mengunjungi 13 negara sekaligus, secara maraton hanya dalam waktu sepekan. Ciri-ciri keempat, Satrio Jinumput Sumela Atur, adalah seseorang yang diangkat atau terpungut atau Jinumput menjadi pemimpin. Akan tetapi hanya dalam masa jeda, transisi atau pengganti saja atau Sumela Atur. Tokoh yang cocok dengan karakter ini, yakni Presiden ketiga dan Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor B.J. Habibie dan Megawati Soekarno Putri. Keduanya diangkat menjadi presiden untuk menggantikan pendahulunya, dikarenakan pergolakan politik yang terjadi, di mana sebelumnya jabatan keduanya adalah wakil presiden. Ciri-ciri kelima, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, melambangkan seseorang yang melakukan hijrah atau berpindah tempat atau boyong, dan akan menjadi peletak dasar sebagai pembuka gerbang menuju tercapainya zaman keemasan atau Pambukaning Gapuro. Tokoh yang cocok dengan karakter ini adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Di masa pemerintahan beliau, mengeluarkan kebijakan pemindahan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara IKN.
Perubahan ibu kota ini bukan hanya secara fisik saja, tapi juga membawa perubahan pola pikir dengan revolusi mental, sebagai tonggak peradaban dari sebuah negara maju yang merdeka. Ciri-ciri keenam, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar adalah seorang satria yang bergelimang harta atau mukti, berwibawa atau wibowo dan ditakuti oleh seluruh musuh-musuhnya. Namun, kesatria ini dituntut untuk ikhlas dalam menjalani kehidupannya yang ditakdirkan penuh dengan penderitaan. Bahkan mengalami suatu keadaan di mana ia difitnah atas apa yang tidak dilakukannya. Hingga niat yang baik dan tulus dianggap buruk dan tercela oleh sebagian rakyatnya atau kesandung kesampar. Tokoh yang cocok dengan karakter ini tak lain dan tak bukan adalah Presiden ke-8 Republik Indonesia. Beliau Datuk Sri Baginda, Jenderal Kehormatan TNI Purnawirawan, Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, yang divonis bertanggung jawab atas penculikan aktivis mahasiswa di tahun 1998 dan menjadi pemicu berhentinya karir beliau di militer. Di saat yang bersamaan, keluarga cendana marah dan menuduh Bapak Prabowo terlibat kudeta untuk menjatuhkan kepemimpinan Presiden Soeharto dengan membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Kemudian beliau dipisahkan dengan istri tercinta, dengan dipaksa untuk menceraikan Ibu Titik Soeharto. Ditambah lagi, dituduh sebagai dalang dari kudeta terhadap Presiden B.J. Habibie, yang hingga sekarang masih belum terbukti kebenaran fitnah tersebut. Ciri-ciri ketujuh, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Kesatria terakhir ini melambangkan seseorang yang amat sangat alim, sampai-sampai digambarkan bagaikan seorang ulama sejati atau pinandito, yang bertindak berdasarkan ketentuan hukum dan bersandar hanya kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sinisihan Wahyu. Di masa inilah, Nusantara Indonesia menjadi negara adidaya baru yang disegani dunia. Jadi bagaimana menurut kalian? Siapakah Satrio Piningit selanjutnya yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Ali merdeka, tetap merdeka, merdeka buat selama-lamanya. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air. Insya Allah bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Prinsip toleransi atau tasamuh antar etnis, antar agama, antar keyakinan. Marilah kita tatap masa depan kita dan bersatu padu memperbaiki kehidupan dan martabat kita sebagai satu bangsa. Mari kita jaga momentum bangsa yang positif dan perspektif ini. Saya yakin dengan kerja keras dan gotong royong, kita akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sekeras apapun, setajam apapun, kita menyadari bahwa kita tetap satu rumpun, satu keluarga besar. Kita sama-sama anak bangsa Indonesia.